Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah rahimakumullah, puji syukur hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Tuhan yang Maha Kuasa, yang atas iradah dan atas izinnya pada pagi hari ini Allah masih mempertemukan kita di dalam forum yang mulia ini, yaitu Tadabbur Al-Quran. Moga-moga majelis kita ini Allah catat sebagai majelis ilmu dan menjadi wasilah Allah memberikan rahmat dan maghfirahnya karena kita bersama-sama memuliakan Al-Quran. Karena sebab kita mentadaburi Al-Quranul Karim, moga-moga Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, pada para sahabat, dan juga pada umatnya yang selalu menanti tentu syafaat uh, Rasulullah Muhammad nanti di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya mohon maaf tadinya saya ingin hadir secara offline di Al-Hur, tapi sesuatu lain hal ini seperti biasa masih online kepada panitia Afwan. Kemudian insya Allah kita akan uh, apa namanya lanjutkan saja tadabbur Al-Quran. Kita masuk di apa namanya masih di surah uh, apa namanya Al-Baqarah ya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 188 ya. Maaf ini di apa namanya Al-Baqarah ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat terakhir yang kita baca kemarin. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Allah berfirman, wala ta'kulu, dan janganlah kamu makan harta ya, di antara kamu bil batil, dengan jalan yang batil, dengan cara yang tidak benar. Wa tudlu biha ilal hukam, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, dengan jalan maksiat, atau dengan jalan melanggar perintah Allah, padahal kamu mengetahui. Suatu filah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah petunjuk hidup ya. Al-Qur'an itu adalah penuntun. Al-Qur'an itu pengarah untuk jiwa-jiwa, untuk orang-orang yang beriman, untuk mereka yang bertakwa. Dan di antara uh, kemuliaan Al-Quran ini bahwa Al-Quran ini adalah mengatur dan juga berisi tuntunan agar kita bisa hidup dengan cara yang baik, dengan cara yang barokah. Dan surah Al-Baqarah adalah surah Madaniyah yang Allah turunkan pada periode Rasulullah berdakwah di Madinah, periode di mana Rasulullah sedang membangun sebuah masyarakat, sedang membangun sebuah masyarakat madani. Dan sebuah masyarakat madani tentu harus ada sistem, harus ada aturan, harus ada hukum. Karena itu ini juga salah satu tuntunan untuk itu. Ya. Setelah Allah menceritakan dan menyampaikan berkaitan dengan bab puasa, kemudian Allah menyampaikan pada ayat 188 ini adalah tentang aturan ya, aturan dalam hidup bermasyarakat khususnya terkait dengan makanan. Dalam ayat ini Allah
menjelaskan tentang larangan makan dan minum saat berpuasa, tapi juga terdapat larangan dari memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan tentunya kepada kita agar kita dapat menjadi umat yang menjadi contoh dan teladan bagi yang lain. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk apa ya, mengatur makanan dan melarang makanan ketika kita berpuasa. Karena berpuasa itu melatih kita tidak hanya menghindari yang haram, tapi justru menghindari yang halal, kecuali pada waktunya. Nah, ini juga intinya Allah melarang ya, kita memakan harta dengan cara yang batil, ya, dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang melanggar. Ya. Termasuk membawa masalah atau urusan kepada hakim dengan tujuan untuk mengelak atau memenangkan masalah, padahal tahu bahwa itu adalah uh, salah. Jadi ayat ini tegas larangan mengambil hak orang lain secara batil. Ya. Batil itu artinya tidak sesuai dengan aturan Allah, tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Ya. Dan petunjuk Allah itu adalah Maha Rahman, Maha Rahim, menegakkan keadilan dan kebijakan. Ya. Karena batil berarti tidak adil dan itu mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak baik. Nah, ayat ini sendiri kalau saya baca di tafsir Ibnu Katsir, eh, bahwa beliau juga menceritakan bahwa ayat ini berkaitan dengan adanya seseorang yang mendapatkan amanah untuk menjaga harta, namun ketika harta itu diambil atau diminta oleh orang yang menitipkan, dia mengatakan bahwa saya tidak pernah eh, menerima barang dari Anda. Dan kalau Anda nggak percaya, mari kita kepada hakim. Ya. Kemudian, padahal dia sudah menyiapkan bahwa dia tahu bahwa dia telah menerima barang itu, tapi karena dia tidak eh, bisa mempertanggungjawabkan, kemudian dia datang kepada hakim untuk bermaksud bahwa dia memang tidak mendapatkan atau tidak pernah merasa mendapatkan harta itu dan mencoba untuk mempengaruhi hakim agar hakim memenangkannya. Dan ini adalah masalah yang sering sekali kita jumpai ya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana hukum itu sendiri sebetulnya adalah hukum yang ada itu lebih kepada azas legalnya, formalnya, tetapi eh, sesungguhnya yang sebenarnya hukum itu adalah yaitu di dalam hati masing-masing bagaimana ya, mereka sebetulnya harus dapat menegakkan keadilan karena sesungguhnya kebenaran itu ada di dalam hati mereka sebetulnya ya. Tapi mereka mencoba untuk menyembunyikannya. Nah, hadirin, ini berlaku secara umum, jangan sampai kita mengambil, merampas ya, memiliki harta dengan cara yang batil kecuali dengan yang disahkan. Apakah itu dengan jual beli, kemudian sewa menyewa, kemudian pinjam meminjam dengan cara yang baik. Itulah yang ditegakkan dalam agama ini. Nah, terkait dengan membawa masalah kepada hakim dengan tujuan untuk memenangkan padahal dia salah. Ini ada sebuah hadis ya. Hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku hanya seorang manusia biasa. Maka boleh jadi sebagian kamu lebih pandai mengemukakan argumentasinya daripada sebagian yang lain. Sehingga aku memenangkannya. Ya kan. Tentu hakim pada waktu itu adalah Rasulullah. Mereka menghadap pada Rasulullah dengan menceritakan ini dan itu. Ya. Tapi karena orang itu pandai, bisa mengumpulkan dan tidak ada bukti, sehingga Rasulullah memenangkan orang itu. Ya. Sehingga aku memenangkannya. Maka barang siapa yang aku putuskan untuknya untuk mendapatkan hak orang muslim lainnya, sesuai dengan argumentasi yang dia kemukakan, itu adalah sepotong api neraka. Biarlah dia membawanya, artinya dia menerima keputusan itu, atau meninggalkannya, atau dia membatalkan demi keadilannya.
Nah, ini adalah sikap orang. Ya. Maka di sini jelas bahwa keputusan hakim tidak menjadikan halalnya yang haram dan tidak menjadikan haramnya yang halal. Karena keputusan hakim itu hanyalah kelaziman lahiriah. Sedang dosa tetap ditanggung oleh orang-orang yang curang, oleh orang-orang yang sengaja menyembunyikan kebenaran. Jadi di sini Rasulullah dengan tegas di hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini muttafaq alaih. Sekarang ini kan cukup banyak ya tendensi orang yang mencoba untuk membeli eh, atau merampas hak orang lain ya, dengan cara cara yang batil ini. Tapi Allah Rasulullah mengingatkan ya. Mungkin seorang hakim dan di sini dicontohkan Rasulullah sendiri karena pada waktu itu belum ada kelembagaan hakim ya, pada zaman Rasul. Orang semua datang kepada Rasulullah ketika ada masalah ya. Tapi tentu Rasulullah harus menyampaikan, harus mendengarkan argumentasi masing-masing, kemudian bukti dan lain sebagainya, sehingga Rasulullah harus memutuskan. Dan bila jadi Rasulullah hanya mengatakan aku hanya seorang manusia biasa. Rasulullah tidak mengetahui hal yang gaib yang terjadi yang sebenarnya adalah hati-hati orang. Sehingga kalau sampai Allah Rasulullah memutuskan sesuatu karena memang dasarnya atas argumentasi dan orang itu sebetulnya tahu ya, bahwa itu adalah salah, maka eh, dialah yang akan menanggung dosanya. Ya, dia menanggung dosanya. Kejadian ini pernah juga terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Ketika Ali bin Abi Thalib kehilangan baju besi dan baju besi itu sesuai dengan karakter ciri-cirinya karena namanya miliknya itu ada dipakai oleh orang Yahudi. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa kembalikan itu kepadaku karena itu milikku. Dan orang Yahudi itu membawa masalah ini kepada eh, apa namanya? Kepada hakim ya. Karena sejak zaman Umar bin Khattab itu hakim dilembagakan menjadi sebuah kelembagaan. Itu jasanya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dibawalah ke hakim ya kan. Jadi hakim waktu itu bukan individu khalifah tapi sudah lembaga. Kemudian hakim mengatakan, wahai Ali, apakah kamu bisa mengumumkan bukti-buktinya? Akhirnya Ali mengatakan bahwa itu milikku, buktinya siapa? Saksinya siapa? Saksinya adalah anaknya sendiri dan saudaranya. Hakim tidak bisa menerima. Ya, kan? Ya sudah, saya nggak punya saksi lain, hanya itu. Ya, kan? Karena tidak ada saksi dan saksinya itu dari kerabat dekat dan itu nggak bisa dibenarkan di dalam aturan Islam, tentunya keputusan di tangan hakim dan hakim memutuskan bahwa baju besi itu milik Yahudi itu. Subhanallah, Ali bin Abi Thalib menerima. Kenapa? Karena itu keputusan hakim. Keputusan hakim itu dasar-dasarnya adalah lahiriah. Ya, bukti, argumentasi, dan semuanya bisa dibuat tentunya ya. Atau bahkan juga bisa aja orang yang benar itu tidak memiliki cukup bukti, tidak memiliki cukup saksi, sehingga kalah. Subhanallah, karena kehebatan agama ini, karena keadilan agama ini, justru orang Yahudi itu kagum terhadap keputusan hakim dan kagum lagi kepada Ali bin Abi Thalib padahal beliau waktu itu khalifah menerima dengan sehingga disitulah kemudian mata hati ya mata hati orang Yahudi itu lebih berbicara ya hatinya yang berbicara yang mengatakan bahwa ini adalah milik Ali bin Abi Thalib dan dia saat itu juga berikrar masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena keadilan, karena kejujuran, karena ketegasan, karena kerendahan yang ditunjukkan ini. Jadi kita memang nggak bisa menolak keputusan hakim dengan dasar-dasarnya. Tetapi mereka yang membawa perkara itu padahal sebetulnya itu adalah bukan atau salah atau batil, maka dosa ditanggung oleh orang-orang yang berbuat curang. Semuanya itu. Ya. Semuanya akan menanggung dosa-dosa akibat itu. Ini penting ya untuk digarisbawahi. Demikianlah agama ini. Makanya ada sebuah hadis bahwa betapa pentingnya Rasulullah mengingatkan ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhat jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh ala wahya al-qalbu. Rasulullah mengatakan, ingatlah di dalam diri kamu, dalam diri manusia itu ada segumpal daging.
Dan apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh bagian, seluruh tubuhnya, seluruh perilakunya. Dan apabila bagian daging itu buruk, maka buruklah tubuhnya dan buruklah seluruh perilakunya. Ala wa hiya al-qalbu. Ketahuilah ya, sekerat daging, segumpal daging itu adalah hati. Tentu hati dalam arti bukan bermakna fisik ya, tapi dalam hati dalam arti bermakna rohani, bermakna apa namanya maknawi ya, bermakna rohani kata Imam Ghazali itu ya, yaitu hati yang memang Allah letakkan di dalam hati-hati manusia dan hati inilah yang menjadi fokus keimanan. Makanya eh, seseorang kalau ingin bertanya apakah saya benar atau enggak, bertanya pada hati masing-masing. Karena apa? Karena hati itu yang jujur, tidak bisa membohongi diri. Ya kan? Lelah kita kalau bersikap melawan hati kita. Karena hati itulah sebetulnya penuntun hidup kita. Hati itulah yang Allah titipkan dan Allah letakkan di dalam diri manusia untuk menjadi hakim ya. Dan inilah yang harus terus kita hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian berikutnya, mari kita renungkan ayat surat Al-Baqarah ayat 189. Bab yang lain ini juga masih bab hukum. Allah berfirman, Yas'alunaka anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj walaysal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha walakinnal birra man ittaqa. Wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah berfirman, yas'aluna ka'anil ahillah. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan sabit. Qul hiya mawaqitu lin-nas. Katakanlah itu adalah petunjuk, itu adalah penunjuk waktu bagi manusia, wal hajj dan penunjuk waktu ibadah, terutama ibadah haji. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min dhuhri. Bukanlah suatu kebajikan itu kamu masih ke rumah dari belakang-belakangnya. Tapi kebajikan itu adalah yaitu orang-orang yang bertakwa. Karena itu masukilah rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini akhir ayat ini yang menarik. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung. Hadirin ini juga begitu. Ayat ini juga berkaitan dengan masalah hukum, aturan, ya, ya hukum-hukum syar'i yang menjadi pondasi dan sekaligus menjadi landasan petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk ketika di Madinah. Allah SWT berfirman, mereka orang-orang bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Jadi ini adalah fenomena perubahan perjalanan bulan, bukan matahari bulan. Bahwa fenomena perubahan bulan itu adalah sebagai penunjuk waktu bagi manusia, sehingga manusia mengetahui waktu-waktu yang telah ditentukan, ya, seperti waktu sholat, waktu saum Ramadan, kemudian juga waktu ibadah haji. Karena di dalam Islam, penentuan waktu itu adalah berdasarkan pada perjalanan bulan. Saya tidak mau membahas soal ilmiahnya, ya ini panjang, ya, mengapa mengacu pada perjalanan bulan dan bukan matahari. Tentu dari sisi ilmiah banyak bisa kita bahas, tetapi yang penting bahwa kita sebagai kaum muslimin seharusnya memang perlu memahami memang terkait dengan perjalanan bulan. Kenapa? Karena hampir semua ibadah-ibadah kaum muslimin, ibadah-ibadah kita ini, itu bergantung sekali terkait juga dengan perjalanan bulan. Ya. Tidak selalu dengan perjalanan matahari. Ya. Contohnya, penentuan waktu puasa Ramadan bukan perjalanan matahari. Demikian juga perjalanan pelaksanaan ibadah haji mengikuti bulan Qamariyah atau perjalanan apa namanya uh, peredaran bulan. Makanya eh, kita juga selama ini walaupun lebih kenal justru dengan bulan-bulan Syamsiah ya, seharusnya kita juga tidak boleh lupa untuk menghafal bulan-bulan Qamariyah. Termasuk puasa Ayyamul Bid itu kan tanggal 13, 14, 15 itu bulan Qamariyah. Bukan bulan Syamsiah Januari sampai Desember.
tapi justru kita mulai dari Muharram ya dan seterusnya ya. Jadi ini adalah contoh bahwa apa namanya eh, Allah menjelaskan bahwa perjalanan bulan ya termasuk di sini anil ahillah itu ya. Jadi karena bulan itu kan ada yang penuh ya. Kalau sudah masuk tanggal 15 itu bulan itu penuh. Tapi kalau juga apa namanya di awal itu bulan sabit ya. Sehingga Rasulullah juga menjelaskan eh, terkait dengan perjalanan pulang ini bahwa itu adalah penunjuk waktu bagi eh, apa namanya orang-orang yang beriman ya, bagi manusia bahkan ya. Jadi penting sekali digarisbawahi bahwa perjalanan dan ibadah kaum muslimin itu justru banyak terkait dan tergantung dengan bulan Komariah. Makanya eh, ada dulu bulan kebangkitan ya, kebangkitan Islam itu diawali dengan tahun-tahun Hijriah ini karena inilah yang Allah pilih. Dan kemudian ditetapkanlah oleh Rasulullah melalui sahabat Umar bin Khattab bahwa penentuan bulan dalam Islam itu adalah yaitu bulan apa namanya Komariah, kemudian menjadikan bulan hijrah atau hijrah perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Madinah merupakan momentum ya, sebagai tahun Islam itu tahun Hijriah. Nah, hadirin, yang penting sekali dalam ayat ini adalah itu ya tentang pentingnya urgensinya bagi setiap muslim itu memahami bahwa ibadah-ibadah kaum muslimin itu sebetulnya terikat oleh perjalanan bulan eh, apa namanya bulan Komariah ini. Jadi kita jangan sampai tidak tahu dan lupa ya bulan Hijriah. Kemudian Allah menegaskan di sini bahwa perjalanan bulan itu adalah merupakan penunjuk ya, untuk mengetahui waktu-waktu eh, beribadah. Kemudian bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakang. Nah, ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa inti kebajikan itu adalah bertakwa kepada Allah, menunaikan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu inti kebajikan, ya kan? Jadi kebajikan itu jangan sampai dicampur adukkan dengan keyakinan-keyakinan, takhayul maupun juga apa ya kepercayaan-kepercayaan yang tidak dasar. Karena ini dasarnya kan itu. Kenapa ada ayat ini? Karena banyak dari kaum Ansor apabila mereka telah mengerjakan ikhram atau haji, maka mereka tidak mau lagi memasuki rumah dari pintu yang biasa, tapi dia masuk dari pintu belakang. Ya, jadi itu ada percayaan seperti itu, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahwa itu adalah tidak benar. Kenapa? Dan itu bukanlah sebuah kebajikan gitu ya. Jadi bukan kebaikan. Jadi dia menganggap bahwa buruk atau dosa atau larangan kalau sudah selesai apa namanya ikhram atau selesai melaksanakan ibadah haji itu harus lewat pintu dari belakang, tidak boleh dari depan. Ada percayaan kan memang ya. Berangkatnya dari depan, datangnya dari belakang. Padahal itu sama sekali tidak mendasar. Ya, kok jadi mempersulit diri gitu ya. Padahal Islam datang untuk memudahkan. Yassir wala tu'assir kata Rasulullah. Permudahkan dan wala tu'assir, jangan persulit ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu kan inti Islam. Allah mengendaki kemudahan dan bukan mengendaki kesukaran, bukan mengendaki kemudahan. Jadi sampai dalam hal ibadah saja dulu begitu. Sehingga begitu turun ayat ini bahwa eh, tidak lagi mereka melakukan apa yang dia yakini selama ini. Kenapa? Inti kebajikan itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangan. Saya pernah terus terang ya, maaf ya, pernah waktu itu mengantar berangkat haji oleh dengan ya salah satu kenalan gitu orang tuanya, dan kemudian dia sudah keluar dari rumah dari pintu, tapi ada yang ketinggalan ya. Itu dia nggak mau menoleh ke belakang.
dan nggak mau mengambil barang. Dia teriak, tolong ambilkan ini, tolong ambilkan ini. Ya. Sambil jalan, sama apa? Ya Pak, saya kalau sudah keluar rumah nggak boleh baik lagi. Gitu. Pamali gitu, nggak boleh itu. Padahal sebetulnya nggak ada masalah gitu. Nah, ini penting untuk digarisbawahi bahwa Al-Quran selalu saya mengingatkan, Al-Quran itu bertujuan membangun kepribadian hati nurani, membangun kepribadian manusia, hati nurani, akal dan pikiran. Jadi Al-Quran itu adalah petunjuk yang tujuan utama fokusnya adalah membangun kepribadian dalam diri kaum muslimin. Makanya datangnya Al-Quran ini adalah sungguh menjadi penerang ya, menjadi penunjuk dalam perilaku kehidupan kita. Karena memang Al-Quran itu tujuannya adalah membangun kepribadian kaum muslimin, membangun hati nurani, ya kan? Yang disentuh oleh Al-Quran itu hati. Ketika kita membaca Al-Quran itu memang harus sampai kita masuk dalam hati, kita renungkan dalam hati kita. Kemudian juga kita pelajari melalui akal-akal kita. Kemudian kita pikirkan. Makanya kita mentadaburi Al-Quran itu, karena Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah yang harus kita dalami, kita pelajari, kita dengarkan, kita resapi sampai masuk ke dalam hati, sehingga akan mampu membangun kepribadian-kepribadian orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian ayat berikutnya, waqatilu fi sabilillah, waqatilu fi sabilillah, fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Nah ini juga tentang bab perang ini. Waqatilu. Waqatilu dan perangilah di jalan Allah. Fisabilillah di jalan Allah. Alladzina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Dan janganlah melampaui batas. Wala ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Ini ayat ini jangan diartikan terlalu jauh, kok serem sekali gitu ya. Ayat ini justru menegaskan pada kita tentang penegasan bahwa Allah menjelaskan diperbolehnya atau dibolehkannya Muslim berperang. Mengapa kita dibolehkan berperang? Itu karena kita dianiaya, dizalimi. Ayatnya jelas. Dan perangilah di jalan Allah untuk membela diri dan kehormatan agamamu orang-orang yang memerangi kamu. Jadi perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tidak ada sebetulnya dalam Islam bahwa berperang itu adalah untuk motif-motif yang lain. Jadi berperang itu benar-benar di jalan Allah karena Allah. Dan kita dibolehkan untuk berperang itu karena kita dizalimi. Makanya ayatnya kan, perangilah di jalan Allah. Perangilah di jalan Allah. Bukan perangilah saja, tapi perangilah di jalan Allah orang yang memerangi kamu. Berarti kita ini berperang karena defensif, karena bertahan, mempertahankan diri, membela kehormatan agama. Itu dalam Islam ya, bukan sembarang perang gitu ya, bukan sembarang perang. Makanya ayat ini menjelaskan diperbolehkannya Muslim berperang karena mereka dizolimi, mereka dianiaya, mereka difitnah, mereka diusir dari kampung halaman sendiri, mereka mereka disakiti hanya karena dia Islam. Ya kan? Ini penting, ya kan? Makanya ini beberapa mufasir mengatakan, saya baca di tafsir Ibnu Katsir, ini termasuk ayat-ayat pertama tentang diperbolehkannya kaum muslimin berperang, yaitu karena mereka dizalimi, mereka dianiaya. Kita ingat, perintah berperang itu bukan di masa Rasulullah di Makkah, tapi di Madinah. Jadi selama 13 tahun Rasulullah di Makkah, itu Rasulullah mengalah, dizolimi, disakiti, diboikot, ya, diganggu, diprovokasi, diintimidasi, baik secara intimidasi normal maupun secara nyata, ya, dengan diboikot tidak boleh. Rasulullah tidak pernah memerangi karena belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai seorang sahabat namanya Umar bin Khattab mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, ya kan?
Bukan kita ini pihak yang benar, kita ini dizalimi. Mengapa tidak kita perangi? Rasulullah dengan singkat belum ada perintah dari Allah untuk melakukan itu. Bayangkan ya, 13 abad, maaf 13 tahun ya, Rasulullah SAW berdakwah dengan penuh kesabaran. Tidak tidak sedikit pun Rasulullah memerangi mereka. Sabar. Tapi ketika di Madinah, barulah turun ayat ini. Ayat yang dengan tegas bahwa bolehnya kita berperang itu karena membela diri, membela kehormatan, karena kita dizalimi, ya kan? Itu pun Allah SWT masih mengatur gitu. Dalam hal boleh berperang itu tetap tidak boleh melampaui batas dan janganlah melampaui batas. Melampaui batas itu apa sih? Yaitu melampaui batas-batas yang ditentukan oleh agama, oleh Rasulnya. Misalnya, tidak boleh membunuh wanita, tidak membunuh anak-anak, tidak membunuh orang yang lanjut usia, tidak membunuh dan menyakiti orang-orang tunanetra, orang-orang yang lumpuh, ya, dan orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan perang. Itu nggak boleh. Ya, coba lihat aturan perang zaman sekarang yang jauh dari agama ini. Justru sasarannya adalah ya Allah, kaum wanita, anak-anak, orang-orang lanjut usia tidak. Bahkan di dalam ayat yang lain sampai tidak boleh mengganggu tanaman, tidak boleh mengganggu hewan, karena itu tidak terlibat dalam peperangan. Ya, tidak boleh merusak sumber-sumber air, tidak boleh. Jadi ini contoh. Karena ini tegas ya, supaya tidak disalahartikan. Dalam Islam, perang itu karena Allah, yaitu untuk meninggikan kalimat Allah. Perang bukan dimaksudkan untuk mendapatkan rampasan perang, atau untuk mendapatkan pasar, untuk mendapatkan bahan baku, atau untuk menjadikan orang yang kita perangi itu posisinya di bawah dan kita di atas mereka. Itulah motivasi perang penjajahan itu kan begitu dulu. Jadi motivasi perangnya itu bukan ya walaupun dia mengatakan apa namanya perang itu adalah untuk pembebasan. Tidak ada. Ketika tidak karena Allah, maka peperangan itu sebetulnya motivasinya adalah motivasi dunia. Apakah ingin menguasai pasar, apa ingin juga membunuh pesaing, atau ingin merampas dan menguasai bahan baku, mengeruk bahan baku, untuk menindas, untuk menjadikan orang-orang yang kita jajah itu posisi di bawah kita. Kan itu sekarang ini yang terjadi. Ya kan? Atau untuk mendapatkan rampasan. Bahkan untuk mendapatkan rampasan aja nggak boleh. Inilah tingginya agama Allah ini. Bahwa tidak boleh sekali lagi berperang eh, kecuali karena memang karena Allah, yaitu membela diri, membela kehormatan agama Allah Subhanahu wa taala, menghentikan supaya tidak ada fitnah, kemudian juga memberikan kepada orang agar orang itu dapat apa namanya eh, mendengarkan agama ini. Itu sepenting. Ya. Demikian singkat ya yang bisa saya sampaikan karena waktu eh, apa namanya mungkin tadi mulainya agak terlambat karena miskomunikasi antara saya dengan panitia. Kita pelan-pelan ini membahas atau mentadaburi ayat ini, moga-moga Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada MC ya, eh, Mas Fajar. Ya, baik Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khair kepada Ustaz yang telah memberikan materi. Selanjutnya kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, persilakan untuk bisa raise hand ataupun on mic secara langsung. Apakah ada yang ingin bertanya? Sekali lagi bagi para peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand ataupun bisa melalui kolom chat. Wan Ustadz, karena tidak ada yang bertanya, apakah ditutup saja? Ya, Allah, mari kita kalau tidak ada yang bertanya kita sama-sama eh,
Cukupkan dengan kita sudahi dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. حمد النائمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا يا الله لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا وعملا متقبلا وتجارة لن تبور يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تسمع ومن علم لا ينفع ونعوذ بك من هؤلاء الأربعة. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا الله يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من المتقين المقربين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.